Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para asatidz, para tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Masjid At-Thayyibah beserta jajaran kepengurusannya, para jamaah sholat isya yang insya Allah akan dilanjutkan dengan sholat raweh, yang mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, marilah kita selalu senantiasa berusaha untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana sampai saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih melimpahkan beberapa rahmat, hidayah, taufik serta inayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita semua dapat hadir di tempat ini dalam rangka bersama-sama menjalankan satu kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu sholat isya berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita pada malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan insya Allah kita akan lanjutkan dengan sholat raweh. Pada malam hari ini kita memasuki malam yang ke-8. Para jamaah sekalian yang saya hormati, perlu diketahui setiap malam kita sholat raweh ini dibalas langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga pada malam hari ini, pada malam yang ke-8, apa yang akan kita dapatkan? Kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, wa fil lailati saminati, pada malam yang ke-8 kita akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. A'tahullahu ma'u'tiya Ibrahim alaihi salam. Jadi malam ini, malam yang ke-8 ini, bagi orang yang mau sholat raweh pada malam yang ke-8 ini akan dikasih pahala oleh Allah, akan dibalas oleh Allah sebagaimana pahala-pahala yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Alhamdulillah. Senang apa tidak? Senang. Ya, karena pahala yang diberikan kepada Nabi Ibrahim ini bukan main-main, jelas surganya. Karena apa? Karena Nabi Ibrahim ini adalah seorang nabi yang sangat sabar, yang sangat kuat dalam mempertahankan keimanannya. Salah satu contoh, banyak cerita yang kita dengar, banyak cerita yang sering kita dengarkan, kita dapatkan tentang cerita Nabi Ibrahim. Di antaranya yang paling terkenal, satu, Nabi Ibrahim dalam syiar agama Islam dulu sampai dibela-belain, dimusuhi bapaknya, bahkan mau sampai dibakar hidup-hidup. Ini taruhannya nyawa dalam mensiarkan agama Islam. Masih belum cukup seperti itu, Nabi Ibrahim diuji lagi oleh Allah untuk menyembelih anaknya yang namanya Nabi Ismail. Ini ujian-ujian yang dialami oleh Nabi Ibrahim, sehingga Nabi Ibrahim ini lolos ujian itu sehingga dapat gelar Khalilullah, yaitu kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dari segi cerita ini bisa kita ambil pelajaran para jamaah. Kalau kita pengen sukses, kalau kita ini pengen berhasil, maka kita harus siap untuk menjalankan yang namanya ujian. Orang sukses tanpa ujian tidak ada. Semua orang yang sukses itu pasti melalui ujian. Makanya ketika kita diuji oleh Allah, yang kita kedepankan bukan gelisahnya, bukan paniknya, tetapi mari kita hadapi ujian ini dengan penuh kesabaran, dengan penuh keimanan. Apabila kita menghadapi ujian dengan penuh kesabaran, dengan penuh keimanan, maka Allah akan membalas kepada kita dengan memberikan derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada pepatah ulama atau kata-kata ulama yang bisa memotivasi kepada kita, yaitu bunyinya seperti ini: inna idhamil jazai ma'a idhamil bala. Sesungguhnya besarnya balasan, sesungguhnya besarnya pahala yang akan kita terima dari Allah ini adalah tergantung dari ujian yang kita terima. Artinya semakin besar ujian yang kita hadapi, maka semakin tinggi derajat yang akan kita terima. Contoh, kita sekolah ini kalau dari dasar, dari TK, SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi, ini semakin lama kita sekolah, mesti ujiannya semakin sulit. Semakin sulit ujian yang kita terima, yang kita hadapi, maka balasannya semakin besar, derajat yang akan kita terima semakin tinggi. Maka dilanjutkan fatwa selanjutnya, wa innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah idza uhibba qauman, ketika mencintai kaum, ketika Allah mencintai sebuah kaum, ibtalahum, maka Allah akan mencoba menguji kaum itu. Jadi tidak ada orang yang dicintai Allah yang tanpa ujian. Semakin dicintai Allah, semakin berat ujiannya. Contoh para nabi, semakin berat ujiannya. Para nabi dengan para sahabat, ujiannya berat nabi. Sahabat dengan tabiin, ujiannya berat sahabat. Tabiin dengan setelah tabiin, ujiannya berat tabiin. Ya, sampai ulama, sampai kiai, sampai ustadz, sampai santri, ini semuanya pasti menghadapi ujian. Semakin besar ujian kita, maka semakin tinggi derajat yang kita terima. Faman rodiya, maka siapa saja orangnya yang ridho dengan ujian itu, falahur ridho, maka Allah akan ridho pada orang itu, akan suka pada orang itu. Waman sahito, dan sebaliknya bagi orang yang tidak suka dengan ujian itu, falahus suhtu, maka Allah akan membenci kepada orang itu. Jadi kalau kita sekarang diuji oleh Allah dengan ujian yang sulit, kayak dengan adanya corona seperti ini, gak kunjung-kunjung selesai, ini sebagai orang beriman gak usah gelisah, gak usah panik, gak usah susah. Mari kita hadapi dengan penuh keimanan dan penuh dengan kesabaran. Nah, untuk melatih kesabaran itulah Allah memberikan kewajiban kepada kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Setahun sebulan kita harus berpuasa. Tujuan puasa ini jelas. Dikatakan Allah dalam Al-Quran, tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa itu apa? Takwa secara definisi adalah imtisalul awamiri wajtinabun nawahi, yaitu berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menjalankan seluruh perintah-perintah Allah
dan berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini secara definisi. Nah, ciri-ciri orang bertakwa ini bisa kita lihat ya dari ciri-cirinya. Kalau kita sesuai ciri-ciri ini berarti kita termasuk orang yang bertakwa. Tetapi kalau kita tidak sesuai dengan ciri-ciri ini, maka kita masih jauh dari yang namanya takwa. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya di dalam Al-Quran Allah katakan ciri-ciri orang bertakwa ini yang pertama adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Yang pertama, tanda-tanda orang yang bertakwa yang pertama adalah orang yang mau menginfakkan sebagian hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit. Ini yang pertama. Jadi kalau kita ini tadi kok ada infak yang keliling itu ya, ini adalah merupakan bentuk bahwa kita ini menuju orang yang bertakwa. Dan perlu diketahui infak yang kita keluarkan pada setiap malam ini yang ada di bulan Ramadan, insya Allah diterima oleh Allah dan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kalau saya katakan adalah jelmaan surga. Ya, itu jelmaan surga Bapak Ibu. Jadi kalau ada kotak lewat itu surga menghampiri Bapak Ibu. Assalamualaikum wahai orang yang beriman. Ya, saya datang menghampiri kamu. Tiba-tiba kita kok lewat begitu saja enggak memperhatikan itu. Ya lewat surganya. Ya, jadi kalau ada seperti itu kita jangan lewat. Usahakan minimal walaupun 5.000, 10.000. Jangan dilihat nominalnya, yang penting kita niat sedekah, niat infak di bulan Ramadan. Karena as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah ini bisa menolak bahaya. Kenapa negeri ini mungkin ujian gak selesai-selesai? Mungkin rakyatnya ini masih tidak suka sedekah. Padahal kata Rasul tangan di atas ini lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya apa? Orang yang suka memberi lebih baik daripada yang suka meminta. Sedangkan kita ini, negeri kita ini, masyarakat kita ini masih banyak suka tangan yang di bawah. Kalau dikasih itu bangga. Apa-apa pengennya gratis. Sekolah pengennya gratis. Pengobatan pengennya gratis, semuanya pengennya gratis. Inilah mental kita. Kita suka tangan yang di bawah. Mestinya kita suka yang di atas. Ada bansos rebutan, ya kan? Padahal bansos ini kayak bantuan itu kan mestinya untuk orang yang tidak mampu. Tetapi kenapa kita kadang-kadang mampu kok ngaku-ngaku tidak mampu? Ini yang membuat kita tidak adil namanya. Mestinya kita harus adil. Kalau kita mampu ya jangan terima seperti itu. Kalau nggak mampu silakan diterima. Maka ini kita diingatkan ya, tanda-tanda orang yang takwa yang pertama apa? Orang yang mau menginfakkan sebagian hartanya baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Di sini bisa kita bagi bahwa infak ini dibagi dua Bapak Ibu. Ada infak wajib, ada infak sunnah. Infak wajib namanya zakat, infak sunnah namanya sedekah. Wah, ya, infak wajib namanya apa? Zakat. Zakat dibagi dua, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat fitrah biasa kita lakukan ketika di bulan Ramadan dengan mengeluarkan beras sebesar berapa? 3 liter setengah. Ini. Dan ini perlu diketahui, saya sampaikan. Kalau kita zakat, tolong keluarkan beras yang terbaik. Jangan beras yang termurah. Karena ini untuk
ibadah. Untuk ibadah tolong yang terbaik, jangan yang termurah. Kalau kita makan itu pakai beras yang murah aja nggak doyan, nggak enak, maka jangan sekali-kali kita zakat dengan beras yang murah. Ini itu yang pertama. Yang kedua, kita harus jujur. Jangan sekali-kali membagikan zakat seenaknya sendiri. Jujur. Kalau misalnya sore ini kita sudah zakat ke masjid, ke panitia dengan menggunakan beras 3,5 liter, kok malam-malam kita dikasih panitia, ya, dikasih zakat panitia, kok kita terima? Nah, ini bagi saya jenengan bukan zakat, tapi tukar beras namanya. Ya kan? Namanya apa? Tukar beras. Wong sorenya zakat kok malamnya dikasih panitia diterima. Kalau memang udah zakat ya, maaf Pak, terima kasih, saya tadi udah zakat. Itu jujur supaya Allah tuh ngasihnya nggak salah. Ini ya udah zakat dikasih zakat diterima, itu namanya bukan zakat tapi apa namanya? Tukar beras. Ini karena zakat fitrah ini tujuannya untuk membersihkan jiwa kita supaya jiwa kita ini nggak kotor, hati kita nggak kotor. Kalau kita nggak jujur berarti hati kita masih ada kotoran yang harus dibersihkan. Nah, siapa yang membersihkan? Ya kita sendiri, karena yang tahu kita sendiri. Itu Pak, kita harus jujur. Dimulai jujur dari diri sendiri, bukan jujur mengawasi orang lain. Kita mungkin bisa lah mengawasi orang lain. Wah, dia nggak jujur, dia korupsi, dia makan uang masjid, dia macam-macam. Tapi kadang-kadang kita sendiri nggak mau mengoreksi diri kita sendiri. Ini yang kedua, zakat mal. Zakat mal ini untuk membersihkan harta kita. Ini juga jarang yang mengamalkan. Ya, berapa persen? Ya dibikin sama lah 2,5%. Ya, dibikin 2,5%. Jadi potong penghasilan kita 2,5%. Kalau kita punya uang 1 juta, berarti 25.000 harus dikeluarkan. Karena Allah juga tahu kalau kita punya kebutuhan. Allah tahu kita banyak kebutuhan, makanya yang Allah minta nggak banyak, sedikit saja. Ya, 2,5%. 1.975.000 punya bapak ibu, yang 25.000 bukan punya bapak ibu, silakan dikeluarkan karena itu penyakit, karena itu kotoran, harus dikeluarkan. Harus dikasihkan sama yang berhak. Karena itu haknya orang lain. Kalau sampai gak dikeluarkan, maka akan terjadi penyakit hati. Yang namanya penyakit hati itu ada 4, ada angkuh, ada iri, ada dengki, ada serakah. Kalau sudah kena penyakit itu, orang itu sudah susah obatnya. Dah angkuh, iri, dengki, serakah. Semakin kaya kalau semakin pelit, ini penyakitnya semakin susah diobati. Ini ya, paham ya Bu ya? Jadi dihitung sendiri, nggak usah minta dihitungin orang lain. Pak Ustadz, tolong harta saya itu dihitungin. Ngapain nyuruh orang? Dihitung sendiri, udah tahu. Ya, berapa hartanya? Potong 2,5%, gitu aja. Punya 100 juta, berarti berapa? Yang 2,5 juta milik orang lain, yang 97.500 milik kita. Kan banyak kan yang milik kita kan. Nah, maka kita harus bersyukur. Kalau kita bersyukur, insya Allah Allah akan tambah kenikmatan telah diberikan kepada kita. Ini yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh. Yang kedua, tanda orang yang bertakwa yang kedua adalah orang yang bisa menahan amarah. Kalau lagi gak suka sama orang, tetap bisa menahan. Tidak buru-buru langsung marah. Namanya gesekan-gesekan itu pasti. Kita hidup di masyarakat itu pasti ada masalah. Gak cocok sama tetangga itu biasa. Nggak cocok sama teman itu biasa, gesekan-gesekan itu biasa. Tetapi sebagai orang yang beriman, kalau kita ada masalah, kalau kita bisa menahan amarah, kita termasuk orang yang bertakwa.
Tetapi kalau pada umumnya kita ini kalau ada masalah kita buru-buru marah, lo jual gua beli, kan gitu biasanya, ya kan? Lo jual gua beli, itu kan biasanya begitu. Nah, kalau begitu mah kita belum, masih jauh dikatakan orang yang bertakwa. Kalau kita pengen dikatakan orang bertakwa, tahan amarahnya, jangan cepat terpancing emosi. Yang ketiga, wal afina aninas. Yang ketiga, tanda-tanda orang bertakwa ketiga adalah mau memaafkan kesalahan orang lain. Jadi kalau ada orang lain sudah minta maaf, walaupun salahnya itu besar banget, kita sebagai orang yang bertakwa jangan sekali-kali kita menolak permintaan maaf dari orang yang sudah minta maaf. Karena sebaik-baik manusia adalah orang yang mengaku salah. Nah, budaya kita ini jarang yang mengaku salah. Ngakunya pada ngaku bener, bukan ngaku salah. Padahal orang yang baik itu adalah orang yang merasa mengaku salah. Nah, kalau ada orang sudah ngaku salah, minta maaf, kita pantang menolaknya. Kalau kita pengen jadi orang yang bertakwa. Kenapa? Karena Allah saja innallaha ghafurur rahim. Allah saja itu mengampuni, ya, Maha Pengampun atas dosa-dosa kita. Nah, kalau kita ini diciptakan Allah, kalau Allah saja memberikan contoh Maha Pengampun, masa kita manusia aja kadang-kadang dimintain maaf tidak mau. Bahkan kadang-kadang yang sangat ironis, kadang-kadang apa sampai keluar begini, sampai 7 turun nggak saya maafin. Nah, itu yang repot. Bahasa begitu tuh repot itu. Sampai 7 turunan tidak dimaafin itu jangan sekali-kali, karena kita sebagai orang Islam, orang yang bertakwa. Para jamaah yang saya hormati, jadi ada 3 hal, ada 3 tanda yang harus kita ketahui kalau kita ingin dikatakan orang yang bertakwa. Tanda yang pertama apa tadi? Mau baik infak wajib maupun infak wajib, namanya zakat. Ada 2, ada zakat fitrah, ada zakat mal, itu harus dikeluarkan. Kalau zakat itu ada aturan yang jelas, tapi kalau sedekah ini tidak ada aturan yang jelas. Terserah mau berapa, terserah. Ya, kalau zakat ya silakan zakat, namanya zakat itu kewajiban. Kalau sedekah itu sunnah. Jadi kalau sedekah itu sunnah, kalau zakat namanya wajib. Jadi di sini kita jangan pelit, ya, jangan jadi orang yang pelit. Baik pelit harta maupun pelit ilmu maupun pelit tenaga maupun pelit doa. Ini karena sedekah itu ada 4. Kalau yang punya harta silakan sedekah dengan hartanya, yang punya ilmu silakan sedekah dengan ilmunya, yang punya tenaga silakan sedekah dengan tenaganya, yang punya doa karena tua-tua begini yang hanya bisa mendoakan, ya silakan sedekah dengan doa. Yang kedua, tanda orang pertama kedua apa tadi? Bisa menahan jangan cepat emosi. Yang ketiga, suka mau memaafkan kesalahan orang lain. Ini ya, 3 tanda ini harus kita pahami sehingga kita insya Allah termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi takwa ini secara garis besarnya kita ini harus melakukan hal-hal yang bisa mengarah menuju ketakwaan. Di antaranya dari 3 keterangan tadi itu, yang pertama berarti kita harus mempunyai disiplin ilmu. Disiplin ilmu. Karena apa? Karena semua ibadah yang kita kerjakan ini harus tahu ilmunya. Makanya masjid ini ada taklim setiap minggu, ya, seminggu sekali ada taklim, ya tolong diramekan, tolong dimakmurkan masjid ini sehingga masjid ini benar-benar berfungsi sesuai dengan tujuan para pendiri-pendiri yang dahulu. Jangan sampai masjid dibangun kagak ada kegiatan.
Masjid dibangun kosong, masjid dibangun nggak ada yang ngisi, nggak dimakmurkan. Dan ini kasihan pendiri-pendiri yang dulu yang sudah mendahului kita menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan sedekahnya orang, sedekah jariahnya orang, harus kita pertahankan. Kalau mengadakan taklim, yuk diramekan. Nah, taklim ini tujuannya apa? Untuk menyempurnakan ibadah kita. Karena ibadah kita yang kita kerjakan ini yang tanpa didasari ilmu pengetahuan, mengamalkan ibadah seperti itu hukumnya mardud, ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita harus punya disiplin sikap. Disiplin sikap, ya. Orang puasa itu pasti akan mengarah sikap yang baik karena hawa nafsunya dikekang, hawa nafsunya itu ditahan, sehingga orang kalau udah sering puasa akan menimbulkan sikap-sikap yang baik, sikap sabar, tidak pemarah, itu mesti itu, ya. Kok orang rajin puasa kok masih marahan, nggak sabaran, lah puasanya itu belum pas, ya. Mesti puasanya nggak pas, kan puasa kan udah dilatih untuk sabar, pengen makan ditahan, pengen minum ditahan, ya. Banyak nahan kan puasa itu. Nah, tiba-tiba kok orang rajin puasa kok sering marah, sering emosi, berarti puasanya nggak bener, puasanya nggak pas. Yang ketiga, kita punya disiplin waktu. Ya, disiplin waktu ini penting. Orang puasa itu insya Allah akan membentuk manusia untuk punya disiplin waktu. Yang biasa nggak sholat subuh itu biasa sholat subuh. Karena apa? Karena sahur, habis sahur terus nunggu adzan subuh, biasanya terus ikut jamaah sholat subuh. Biasanya masjid ini sepi kalau subuh, kalau puasa insya Allah ramai. Karena puasa itu bisa melatih kita untuk punya disiplin waktu, loyal terhadap ibadah, loyal terhadap sosial kita, loyal terhadap ilmu, untuk mencari ilmu. Ini yang harus kita lakukan karena harus kita ingat bahwa tiga komponen ini untuk menuju takwa adalah at-taqwa majmu'ul ilmi wal amali wal istiqomah. Takwa ini adalah rangkaian dari ilmu, amal, dan kontinu dalam beribadah. Ilmunya ada, amalnya ada, melaksanakannya dengan istiqomah, dengan kontinu. Jangan sampai tiga hal ini dikurangi. Ilmu, amal gak kontinu, belum takwa. Kan gitu. Gak ada ilmunya sama sekali, malah gak takwa. Maka ini ada ilmunya, ada amalnya, mengamalkannya secara istiqomah. Itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan mulai tanggal 1 sampai tanggal sekarang ini di dalam Ramadan, Allah terima semua amal-amal kita, dan Allah berkahi ibadah kita, Allah berkahi rezeki kita, Allah berkahi keluarga kita, Allah berkahi ilmu kita, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan orang yang sedekah di masjid ini di bulan Ramadan ini, baik yang ikut takjilnya, baik yang sedekah tiap malamnya, mudah-mudahan Allah juga berkahi rezekinya, berkahi keluarganya, dan berkahi ibadahnya, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.